Bab 1208. Bunuh diri. Tubuh Louis Lu bergetar. Hatinya sesak. Hal yang kamu katakan dengan serius. Ternyata ingin meminjam benih. Jangan khawatir. Meskipun basis kultivasimu adalah alam spiritual dan memiliki keangkuhan seorang master alam spiritual, namun teman lamaku itu adalah Raja Siluman ekor 9 dari ras siluman. Bukan hanya berparas cantik, juga memiliki darah warisan kuno. Jika benihmu dilahirkan, keturunanmu pasti akan menjadi master tak terkalahkan. Ratu Laut Dalam mengatakan ini dengan sinar mata menyesal dan tidak rela. Setelah itu dia mendesah panjang. Ninikin mendengar maksudnya. Ratu Laut Dalam ingin menyerahkan dia pada Ninikin. Louis Lu tiba-tiba sadar. Ternyata Ninikin dan Ratu Laut Dalam adalah teman lama. Kemungkinan besar karena dia telah menolak Ninikin. Baru Ninikin diam-diam mencari Ratu Laut Dalam. Tapi, tidak perlu sampai seperti ini, kan? Termasuk kenapa Ninikin tiba-tiba muncul. Semua ini terlalu aneh. Baiklah. Umi, bersiaplah. Raja Siluman ekor 9 akan segera datang. Kata-kata Ratu Laut Dalam menghentikan pikiran Louis Lu. Dia segera menggeleng dan berkata dengan tegas. Yang mulia, kalau seperti ini, aku tidak setuju. Aku tidak bisa melakukannya. Tubuh Ratu Laut Dalam seketika bergetar marah. Umi, kamu berani menolak apa yang aku ingin kamu lakukan? Mungkinkah kamu ingin menolak perintah? Tanyanya dengan suara keras. Louis Lu tetap menggeleng. Aku bersedia memberikan segalanya untuk yang mulia. Tapi kalau untuk orang lain, aku tidak bisa melakukannya. Tolaknya dengan datar. Kamu, Ratu Laut Dalam tidak menyangka. Pria di depannya ini akan melawan perintah meski harus mati. Dan setiap kata yang diucapkan terukir di benaknya. Sebagai ratu yang mulia dan tinggi, hatinya yang tenang agak berombak saat melihat keteguhan di mata Louis Lu. Kamu pikir siapa dirimu? Ratu Laut Dalam berteriak marah. Kamu hanya salah satu anggota dari ras lautku. Aku akan menyerahkanmu kepada siapapun yang aku inginkan. Jika kamu menolakku, kamu akan mati. Aku tahu. Jawab Louis Lu tenang. Ingin aku bersama orang lain. Aku tidak bisa melakukannya. Sekalipun itu adalah Raja Siluman ekor 9 yang terhormat. Ratu Laut Dalam memandang Louis Lu dengan tercengang. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Seolah-olah di saat ini ada seseorang yang benar-benar mementingkan dirinya. Kamu tetap menolak meski akan mati? Tanyanya pada Louis Lu. Ya, tegas Louis Lu. Baik, pengawal. Tangkap Wuming dan bunuh. Ratu Laut Dalam memejamkan mata. Mengibaskan tangan dan berteriak keluar istana. Tidak perlu repot-repot. Tahan Louis Lu. Nyawaku ini milik yang mulia. Hamba akan mati sesuai keinginan yang mulia. Biar aku sendiri saja. Louis Lu menghunus pedang dari pinggangnya. Ketika dia hendak melakukannya, tangan Ratu Laut Dalam terayun dan sebuah hawa dikerahkan, yang langsung menjatuhkan pedang di tangannya. Aku bertanya sekali lagi. Kamu tetap menolak meski harus mati? Gertaknya. Betul. Jawab Louis Lu sangat tegas. Baiklah. Ratu Laut Dalam menghela napas. Sinar dingin tersorot dari sepasang matanya yang indah. Kamu tidak perlu melakukannya. Aku yang akan melakukannya. Begitu kata-katanya dilontarkan, sebuah energi merah keluar dari lengan bajunya dan mengenai tubuh Louis Lu. Louis Lu merentangkan kedua tangannya tanpa perlawanan. Seolah-olah ada pisau tajam kecil yang tak terhitung jumlahnya menggores tubuhnya. Kendati demikian, ekspresinya tetap tidak berubah.
karena dia percaya Ratu Laut Dalam tidak akan membunuhnya. Dia memuntahkan beberapa teguk darah, dan detik berikutnya dia terbaring tak berdaya di lantai dan kehilangan kesadaran. Ratu Laut Dalam memandang Louis Lu dengan rumit. "Mengapa kamu begitu bodoh?" Melihat tidak ada gerakan dari Louis Lu, beberapa pengawal ras siluman menyeret tubuhnya dan hendak pergi. Namun terdengar teriakan Ratu Laut Dalam, "Letakkan dia, Yang Mulia. Kalau dia dipertahankan, bukankah akan mencemarkan Yang Mulia?" Sebelum selesai bicara, Ratu Laut Dalam memancarkan niat membunuh yang kejam dan melotot pada mereka. "Keluar!" bentaknya. Setelah mereka pergi, Ratu Laut Dalam memandang iba pada Louis Lu. Dia mengangkat Louis Lu ke pangkuannya, lalu mengeluarkan sebutir pil dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia menghela napas dan bergumam, "Ai, bagaimana aku bisa tidak tahu pikiranmu? Hanya saja aku tidak punya pilihan lain. Sisanya tergantung pada nasibmu. Jika kamu bisa bertahan, aku pasti akan menolak Raja Siluman Ekor 9 dan membiarkanmu tetap di sisiku." Dia sudah menyesalinya ketika menyerang Louis Lu. Ini pertama kalinya dia memiliki perasaan pada seorang pria. Jika pria di depannya ini benar-benar mati, dia pasti akan menyesal seumur hidup. Sepanjang malam, dia tidak rela memejamkan sepasang matanya. Dia duduk di lantai dan memandangi Louis Lu di pangkuannya. Dia berdoa dalam hati agar Louis Lu segera sadar kembali. Louis Lu yang terlelap. Dia hanya merasakan energi lembut menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasanya sangat nyaman. Dan pelan-pelan juga mulai ada kesadaran. Taruhannya tepat. Meskipun Ratu Laut Dalam benar-benar melepaskan serangan kejam, juga tidak akan membuat dirinya mati. Lebih penting lagi, pil yang diberikan padanya pastilah harta karun tertinggi. Karena dia merasakan dengan jelas kalau alam kultivasinya telah mengalami peningkatan. Ketika membuka matanya yang kabur dan melihat mata Ratu Laut Dalam yang besar dan elok, dia tersenyum kecut. "Yang Mulia, apa yang Anda lakukan?" Ratu Laut Dalam segera berdiri, membenahi penampilannya dan ekspresinya serius kembali. Lalu memandang Louis Lu yang di bawah dan berkata, "Baguslah kalau sudah sadar." Louis Lu juga beranjak bangun dan memandang Ratu Laut Dalam. Ratu Laut Dalam saat ini seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Segera menghindari tatapannya. "Terima kasih Yang Mulia, karena tidak membunuhku." Wajah Louis Lu pucat dan memaksa untuk senyum. Ratu Laut Dalam mendengus. "Bukannya aku ingin menyelamatkanmu. Hanya saja kalau aku membunuh hamba setia sepertimu, apa yang orang lain pikirkan tentangku? Sekarang perang sudah dekat. Kebetulan kekurangan bakat sepertimu. Sangat disayangkan kalau kamu dibunuh." Louis Lu mana mungkin tidak bisa melihat isi hati Ratu Laut Dalam. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Hamba pasti akan membaktikan segenap jiwa dan raga sampai akhir hayat untuk Yang Mulia." Pandai sekali bicara," sentak Ratu Laut Dalam sembari tersenyum. "Sudahlah, kamu mundur saja dulu. Jaga dirimu, dan tunggu aku memanggilmu. Kamu bisa menugasi siapapun yang ada di istana ini. Yang paling penting adalah rawatlah tubuhmu dengan baik." "Merawat tubuh dengan baik?" Louis Lu bergidik. "Yang Mulia, Anda minta aku merawat tubuh dengan baik? Apakah kamu masih ingin menyerahkan aku pada Raja Siluman Ekor 9? Ratu Laut Dalam melihat ekspresi Louis Lu, kemudian tersenyum hangat. "Tentu saja tidak. Mulai sekarang, kamu adalah orangku. Aku ingin kamu merawat tubuhmu."
agar nanti pergi ke sekte misterius bersamaku. Bersambung. Bab 1209. Pil pengumpul jiwa. Dalam beberapa hari ini, Ratu Laut Dalam tidak mencari Louis Lu. Louis Lu sungguh tidak menyangka pil yang diminumkan Ratu Laut Dalam padanya pastilah harta berharga. Sejak dirinya datang ke Laut Dalam, kekuatan Dewa Iblis di dalam tubuhnya bergerak samar. Dan bintang Tao kelima sepertinya juga dibangkitkan oleh sesuatu. Dia duduk bersila di atas ranjang, merasakan kekuatan samar yang terpancar dari bintang Tao kelima. Semoga kamu tidak mengecewakan aku. Louis Lu menarik napas dalam. Hanya dalam satu pikiran, jiwa dewanya muncul di dalam bintang Tao kelima. Di dalam bintang Tao kelima sangat kosong, tetap tidak merasakan adanya hawa apapun. Namun yang berbeda dari sebelumnya adalah pedang Skyrender seketika melesat keluar dari tubuhnya, mengeluarkan cahaya yang kuat. Dan kekuatan Dewa Iblis di dalam bintang Tao juga menjadi aktif. Kekuatan Dewa Iblis yang tak terhitung menyembur keluar, bagaikan not musik yang naik turun. Ini kekuatan Dewa Iblis yang terasa di sekitar kehilangan keganasannya yang kejam, digantikan dengan kelembutan dan kemurnian tanpa cacat, layaknya anak yang baru lahir. Tapi kekuatan ini justru menjadi lebih kuat. Louis Lu mengulurkan tangannya. Kekuatan Dewi Iblis meluncur di jarinya. Dia merasa takjub, karena kekuatan Dewa Iblis menjadi suci tak tertandingi. Seolah-olah ini kekuatan bawaan dirinya. Tidak lagi asing, tidak lagi kacau. Kekuatan Dewa Iblis melilit ke sekeliling. Seluruh tubuhnya terasa nyaman, bagaikan tertiup angin musim semi. Di telinganya, seakan-akan ada suara tawa anak kecil. Detik berikutnya, pedang Skyrender tiba-tiba masuk ke tangan Louis Lu. Dia terkejut dan kekuatan yang belum ada sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Kekuatan resonansi air dan api tiba-tiba meluap. Kekuatan yang tak tertandingi melonjak ke langit. Dia melihat pedang Skyrender di tangannya dengan heran. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kekuatan pedang Skyrender. Ceritan dari jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kepalanya. Di depan matanya, sepertinya ada ribuan iblis dan dewa yang berjatuhan. Meskipun jiwa dewanya sangat kuat, dia masih kaget dengan pemandangan yang mengejutkan ini. Pedang Skyrender mengeluarkan bunyi di saat ini, yang membuat dia tenang kembali. Inilah pedang Skyrender. Dia dapat merasakan pedang Skyrender sedang menangis. Di depannya seolah-olah muncul satu sosok yang berdiri di atas langit. Tangannya menggenggam pedang Skyrender. Dan di bawahnya ada tumpukan jasad Dewa Iblis yang banyak sekali. Keberhasilan yang didapatkan dari pengorbanan ribuan nyawa. Inilah Skyrender. Sejak mengambil kembali pedang Skyrender, dia hanya menganggapnya sebagai senjata belaka. Dia jelas kalau dirinya sekarang bahkan tidak mampu mengerahkan 1/10 kekuatan pedang ini. Jadi pedang ini seperti mainan saja di tangannya. Banyak orang mengatakan bahwa pedang Skyrender sudah sejajar dengan pisau naga. Pada detik ini, kekuatan bintang Tao kelima sepertinya merangsang potensi pedang Skyrender. Sampai alam kultivasinya juga naik setingkat. Dari alam spiritual tahap awal langsung melompat ke alam spiritual tahap menengah. Akhirnya dia mengerti kekuatan apa yang dibawakan bintang Tao kelima padanya. Itu adalah kemampuan untuk merangsang potensi dirinya. Tidak, bukan hanya potensinya sendiri, tapi juga pedang Skyrender. Hanya saja bintang Tao kelima saat ini belum mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Jika bintang Tao kelima sudah matang,
Itu akan memberi dia kekuatan yang tak ada habisnya. Louis Lu sangat gembira. Lalu satu pertanyaan muncul di benaknya. Jika kekuatan bintang Taom memang demikian, maka seandainya dia merangsang potensi para raja siluman yang ada di bawahnya, bukankah itu akan membuat kekuatan mereka meningkat? Tentu saja, hanya untuk merangsang potensi. Beberapa mungkin tidak akan berhasil, karena potensinya berhenti di sana. Tapi jika benar-benar dapat dilakukan, dia sangat yakin bahwa dia dapat membuat kekuatan ras siluman setingkat lebih tinggi. Tapi pikir punya pikir, ini masih karena kekuatan Dewa Iblis dirinya. Louis Lu sadar dari rasa takjubnya. Dengan kekuatan setelah menerobos, ditambah pedang Skyrender yang aktif kembali, dia sekarang dapat mengeluarkan hampir 1/5 kekuatan pedang tersebut. Kekuatan ini pasti akan mencengangkan. Pantas saja Kak Naga sangat menginginkan dia menemukan jiwa pisau naganya. Jika Kak Naga benar-benar dapat mengerahkan kekuatan senjata dewa tingkat ini, berarti kekuatannya pastilah keberadaan tertinggi di daratan. Tidak, bahkan tertinggi di dunia spiritual. Selama beberapa hari berturut-turut, Louis Lu tidak berhenti menjelajahi bintang Tao kelima. Entah setelah berapa lama, dia baru menerima panggilan pertama dari Ratu Laut Dalam. Yang membuat Louis Lu bingung adalah wanita ras siluman laut dalam yang menjaganya beberapa hari ini. Setiap kali melihat dirinya seakan-akan melihat musuh saja. Masalahnya, dia sama sekali tidak kenal dengan wanita ras siluman tersebut. Mengapa bisa memiliki dendam sebesar itu padanya? Mungkin juga karena dirinya disukai oleh Ratu Laut Dalam, sehingga menyebabkan ketidakpuasan dari anggota ras siluman yang lain. Dan kali ini, ketika dia datang ke istana, sikap Ratu Laut Dalam juga berubah. Berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, ada beberapa penjaga yang tersebar di dalam dan luar aula istana. Tapi hari ini, bukan hanya tidak ada siapapun di sekitar luar istana. Sampai di dalam aula istana pun hanya ada Ratu Laut Dalam seorang. Suasananya sangat sepi. Louis Lu langsung merasa ada yang tidak beres. Karena ekspresi Ratu Laut Dalam sangat rumit saat ini. Bahkan kemarahan dan niat membunuh muncul di matanya. Dan sedang menatap dirinya dengan tajam. Yang mulia, ada apa Anda memanggil hamba? Tanya Louis Lu mencari tahu. Ratu Laut Dalam yang sedang duduk di kursi kebesarannya mendengus. Dia menyipitkan matanya yang indah dan besar, memandang Louis Lu dan bertanya, "Apa kamu merasa lebih baik beberapa hari ini? Aku minta kamu sehatkan tubuhmu. Bagaimana hasilnya sekarang? Seharusnya sudah pulih sepenuhnya, bukan?" Louis Lu tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Yang Mulia. Kalau bukan pil mujarab dari Yang Mulia, mungkin aku masih belum sadar sampai sekarang." Ratu Laut Dalam tampak agak marah, tapi berkata dengan senyum enggan, "Itu karena aku melihat kamu setia pada ras siluman, juga setia padaku, baru memberikan pil berharga itu padamu. Pil pengumpul jiwa itu bukan hanya mampu menyembuhkan luka, tapi juga meningkatkan kultivasi. Aku hanya punya 2 butir pil pengumpul jiwa ini. Aku berikan 1 butir pada ketua sekte-sekte misterius. Satunya lagi untukmu," kata Ratu Laut Dalam perlahan. "Terima kasih Yang Mulia." Louis Lu saat itu sudah tahu kalau khasiat pil tersebut tidak sederhana. Tapi tak dia duga jika pil ini sangat berharga bagi sang ratu. "Oh, hanya terima kasih. Tidak ada yang lain?" tanya Ratu Laut Dalam penasaran. Louis Lu tercengang, lalu melanjutkan, "Mulai sekarang,
Hamba akan membaktikan jiwa dan raga hamba sampai akhir hayat untuk Yang Mulia. Mana berani aku meminta Tuan Kaisar Siluman melakukan sesuatu untukku. Sini Ratu Laut Dalam bersambung. Bab 1210. Rencana Gila. Louis Lu tersentak, kemudian tersenyum canggung. Yang Mulia, aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tidak mungkin. Cara menyembunyikan auranya meski tidak bisa dibilang tak ada duanya. Tapi tanpa beberapa kemampuan, pasti tidak dapat mengenali dirinya. Beberapa hari yang lalu, Ratu Laut Dalam pasti tidak mengenali jelas identitasnya. Tapi sekarang dia berkata demikian. Mungkinkah sesuatu terjadi baru-baru ini? Atau apakah dia telah mengejutkan Ratu Laut Dalam ketika menerobos? Melihat Louis Lu yang bingung, Ratu Laut Dalam mencibir. Tuan Kaisar Siluman sendiri datang ke Laut Dalam kami. Mengapa harus menyembunyikan identitas? Mengapa tidak membiarkan aku baik-baik melayanimu? Mungkinkah Tuan Kaisar Siluman punya kekhawatiran terhadap Laut Dalamku? Suara berat Ratu Laut Dalam terdengar. Tuan Kaisar Siluman, pil pengumpul jiwa itu kumurnikan dengan jiwa dewa. Kekuatan dewa iblis, ditambah dengan usiamu. Juga kekuatan kepercayaan ras siluman. Tidak ada orang kedua di dunia spiritual yang memiliki itu semua. Selain kamu Raja Tianxia. Apakah aku benar? Louis Lu, cibir Ratu Laut Dalam dengan percaya diri. Louis Lu juga tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Dia menggeleng dan tersenyum pahit. Yang Mulia, karena kamu telah membongkar identitasku, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa yang kulakukan? Ratu Laut Dalam tersenyum kecil. Kamu memiliki aura yang membuatku terpikat. Terlalu sayang untuk membunuhmu. Selain itu, aku tidak bisa memberi penjelasan pada Nini. Tapi jika melepaskanmu begitu saja, bukankah ras Laut Dalam aku akan kehilangan muka? Karena kamu sudah mengaku. Aku rasa kita bukanlah musuh. Aku ingin bicara baik-baik denganmu. Mungkin kita bisa bekerja sama. Ratu Laut Dalam berkata dengan penuh minat. Jika bisa langsung bekerja sama dengan Tuan Kaisar Siluman, maka Nini dan Raja Iblis Langit tidak lagi begitu penting. Louis Lu tersenyum kecut. Dia menggeleng dan berkata, bagaimana Yang Mulia akan bekerja sama? Kamu memiliki pasukan yang dapat menyapu bersih dunia spiritual. Sedangkan aku hanya ras siluman yang tak berarti. Apa mungkin kamu akan anggap penting aku? Ratu Laut Dalam mengibaskan tangan seraya tersenyum dingin. Kamu, Kaisar Siluman baru memang masih sangat muda. Tapi kamu jauh lebih bijak dibandingkan Raja Siluman Emperor. Kalau saja itu dia, mungkin sekarang sudah bertarung denganku. Yang Mulia langsung ke inti saja. Yang pasti semua juga demi mengatasi bencana puluhan ribu tahun. Kerja sama juga bukannya tidak boleh. Ujar Louis Lu serius. Kalau Raja Siluman Emperor bertemu situasi seperti ini, pasti akan bertarung dengan Ratu Laut Dalam. Itu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Tapi Louis Lu tidak menyebut dulu apa yang dipikirkan Louis Lu. Jika benar-benar bertarung, dirinya mana mungkin adalah lawan Ratu Laut Dalam. Apakah kamu tahu bahwa kami sedang melakukan sebuah percobaan? Tanya Ratu Laut Dalam dingin. Louis Lu mengangguk. Tahu, sahutnya datar. Bagus. Kalau begitu kita bisa melanjutkan pembicaraan, kata Ratu Laut Dalam. Mengenai mengapa nilaimu lebih tinggi dari Raja Iblis Langit dan Nini. Karena pertama, meskipun demonisasi ras iblis dapat meningkatkan kekuatan,
Tapi kelemahan terbesarnya adalah akan membuat orang menjadi kejam. Bahkan mungkin sulit dikendalikan. Tentu saja, kalau kultivator yang jiwa dewanya lebih kuat, itu lain cerita. Kultivator dengan jiwa dewa yang kuat sangat langka. Dan aku tidak bisa mengendalikan kultivator yang bisa mengembangkan demonisasi sampai tingkat puncak dan alam kultivasi yang tinggi setelah demonisasi. Oleh karena itu, percobaan itu telah mengalami kekosongan untuk beberapa waktu. Sebenarnya, yang mendorong percobaan pelan-pelan menuju keberhasilan adalah ras siluman kalian. Oh, Louis Lu menatap bingung pada Ratu Laut Dalam. Penasaran meliputi hatinya. Beberapa kultivator mengalami demonisasi karena mereka memiliki aura ras iblis. Sebagian besar dikendalikan oleh Raja Iblis Langit. Dan kami telah menemukan sesuatu yang dapat meningkatkan keberhasilan penyatuan. Mata Ratu Laut Dalam berkilat dingin. Itu adalah pil batin ras siluman. Lanjutnya, 2 tahun yang lalu, Nini mendapatkan pil batin yang sangat langka dari ras siluman berkekuatan besar di Gunung Duanbe. Dan karena pil batin itulah, percobaan kami berhasil. Itu sebabnya Raja Iblis Langit menyerang ras siluman dengan kalap tanpa peduli apapun. Semua pertanyaan terpecahkan seketika. Louis Lu akhirnya memecahkan misteri tersebut. Demi mengatasi bencana puluhan ribu tahun, Sekte Misterius telah memulai percobaan sejak awal. Tapi percobaan penyatuan ini menemui hambatan. Dengan bantuan sebutir pil batin, percobaan baru bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, tujuan ras iblis menyerang ras siluman secara gila-gilaan adalah untuk mendapatkan pil batin ras siluman dan digunakan sebagai percobaan. Dan sekarang, kekuatan pil batin tersebut sudah hampir habis digunakan. Jika bisa mendapatkan pil batin jagoan ras siluman lagi, maka percobaan ini pasti berhasil. Ujar Ratu Laut Dalam semangat. Jagoan ras siluman. Meskipun kultivator ras siluman kami banyak dan master juga tidak sedikit, tapi jagoan yang kamu bilang, menunjuk pada siapa? Tanya Louis Lu penasaran. Ratu Laut Dalam menarik napas dalam, lalu berkata, saat ini, ras siluman hanya memiliki pil batin dari 2 master. Dalam rencana kami, salah satunya adalah Raja Siluman Emperor. Hanya saja dia telah kehilangan setengah jiwa dewa. Jadi kekuatan pil batin tidak mungkin bisa dikembangkan sampai ke titik puncak. Dan satunya lagi, adalah naga emas Five Claws. Kak Naga. Ratu Laut Dalam tiba-tiba berdiri, memandang Louis Lu dan berkata dengan antusias. Kak Naga. Alam roh surgawi. Naga emas Five Claws tidak hanya memiliki tubuh naga purba, tapi juga memiliki kekuatan yang dapat mengendalikan jiwa dewa pisau naga. Dia adalah subjek percobaan yang nyaris sempurna. Ratu Laut Dalam menjadi semakin bersemangat. Jika menyatukan naga emas Five Claws dan digunakan oleh kita, lalu menyatukannya dalam jumlah besar, maka bencana puluhan ribu tahun kali ini akan teratasi dengan mudah. Itu adalah alam roh surgawi, ditambah darah warisan ras dewa. Setelah digabungkan, pasti akan melahirkan petarung paling kuat di dunia. Sampai saat, kita tidak perlu takut lagi pada ketua Sekte Devi dan Sekte Hukum Surgawi. Aku tahu, kamu adalah saudara terbaik Kak Naga. Dia mempercayaimu dalam segala hal dan selalu percaya apapun yang kamu katakan. Louis, coba kamu bayangkan, sampai nanti bukan hanya bisa mengatasi bencana puluhan ribu tahun, bahkan untuk menguasai dunia atas dan dunia bawah juga bukan masalah. Gila, terlalu gila. Wanita ini pasti gila.
Pikiran inilah yang muncul di benak Louis Lu saat melihat sorot mata Ratu Laut Dalam yang tamak. Betul. Kekuatan Kak Naga sekarang sudah cukup untuk menyapu bersih dunia spiritual. Jika menggabungkan ras manusia dalam demonisasi, hasil seperti apa yang dicapai? Dia tidak berani membayangkan. Yang mulia, kamu terlalu pandang remeh Kak Naga. Jika benar ada hari itu, aku rasa Kak Naga barulah bencana itu sebenarnya. Ujar Louis Lu. Ratu Laut Dalam tiba-tiba tersenyum. Bagaimana jika digabungkan dengan kekuatan Dewa Iblis? Tanyanya dengan suara lembut, bersambung.